Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rosaria dengan nomor induk mahasiswa 12076200022. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Yenina Akmal M. Hum. Sebelum itu, saya akan membahas Pancasila secara garis besar. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti satu sendi. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, di sini saya akan menjelaskan 9 poin fungsi utama dari Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang kesembilan adalah Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Dan yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dari sila keempat ini adalah di mana warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dan yang terakhir adalah sila kelima dengan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana maksudnya warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan COVID-19 dengan Pancasila, khususnya pada sila kedua. Dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, maka hal ini bisa diimplementasikan dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain. Sila ini menekankan kepada kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap manusia dilengkapi dengan olah pikir, rasa, karsa, dan cipta. Melalui hal itu, manusia membangun budaya, nilai-nilai dan norma-norma yang dijadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Dalam situasi pandemi corona ini, tentu aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, hukum, budaya, dan lain sebagainya
sangatlah perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan relasi sesama manusia yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Semua masyarakat mendapatkan hak perlindungan dan bantuan yang adil dari pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Contohnya adalah bantuan sosial, di mana bantuan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dengan melakukan disiplin 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, kita sudah mengamalkan nilai dari sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu, jangan lupa kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta dengan menyemprotkan disinfektan di sekitar lingkungan rumah. Sekian sosialisasi Pancasila dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.